Perkenalkan, kami dari kelompok 7, di mana ada Gerald Dijamin, teman saya, Reinhard Theophilius, teman saya, dan Karisma Dewa Putra Medika, saya sendiri. Sejarah Taman Nasional Tanjung Puting. Taman Nasional Tanjung Puting punya sejarah, di mana pada masa Hindia Belanda, Taman Nasional Tanjung Puting pada awalnya adalah Suaka Marga Satwa Sempit yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Beslit Gubernur Jenderal pada tanggal 18 Agustus 1937 dengan luas 205.000 hektar pada tahun 1941. Kawasan ini terdaftar sebagai Suaka Alam Sempit, di mana seluas 205.000 hektar, dan Suaka Alam Kota Waringin seluas 100.000 hektar. Masa Indonesia, Suaka Marga Satwa Sempit kemudian pada sekitarnya tahun 70-an diubah namanya menjadi Suaka Marga Satwa Tanjung Puting berdasarkan SK Menteri Pertanian tanggal 13 November 1978. Suaka Marga Satwa ini diperluas sehingga keseluruhannya luasnya menjadi 300.040 hektar. Dan pada tahun 1977, Suaka Marga Satwa Tanjung Puting telah dimasukkan ke dalam daftar cagar biosfer di Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Tanjung Puting kemudian dinyatakan sebagai calon taman nasional melalui SK Menteri Pertanian tanggal 14 Oktober 1982 menetapkan bahwa wilayah kerja calon taman nasional Puting adalah Suaka Marga Satwa Tanjung Puting seluas 300.040 hektar. Selanjutnya berdasarkan SK Menteri tanggal 25 Oktober kawasan ini diubah fungsinya dan ditunjuk sebagai Puting seluas 300.040 hektar dengan kawasan hutan produksi bekas koneksi PT Tsubasa seluas 90.000 hektar dan kawasan perairan di sekitarnya seluas 25.000 hektar. Lokasi dan zona Taman Nasional Tanjung Puting. Lokasi Taman Nasional Tanjung Puting adalah sebuah taman nasional yang terletak di Semenanjung Barat Daya, Provinsi Kalimantan Tengah. Meliputi wilayah Kecamatan Kumai di Kota Waringin Barat dan kecamatan-kecamatan Hanau serta Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan. Zona Taman Nasional dibagi menjadi 4 zona meliputi zona inti, zona rimba, pemanfaatan, dan zona lain. Zona inti berwarna merah, zona yang mutlak dilindungi serta tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Tidak boleh dikunjung oleh umum kecuali kepentingan penelitian dan tidak diperbolehkan adanya bangunan apapun. Zona rimba berwarna kuning memiliki potensi yang mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti, dan zona pemanfaatan dapat dilakukan perlindungan, pengawetan, pembinaan flora dan fauna beserta habitatnya. Bagi kepentingan penelitian, pendidikan, konservasi, wisata terbatas, habitat satwa, migran, dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Zona pemanfaatan berwarna coklat dan hijau. Pusat rekreasi dan kunjungan wisata, adanya bangunan
fasilitas. Untuk mendukung kegiatan wisata lain atau wisata alam, pemanfaatan khusus kondisi yang tidak dapat dihindarkan karena telah terdapat kelompok masyarakat dan atau sarana penunjang kehidupannya. Zona rehabilitas berwarna biru, bagian utama dari yang mengalami kerusakan sehingga perlu diadakan pemulihan. Komunitas hayati dan ekosistem yang mengalami kerusakan. Flora dan fauna. Flora. Taman Nasional Tanjung Putih memiliki beberapa tipe ekosistem yang terdiri dari hutan-hutan tropis dataran rendah, hutan tanah kering, hutan rawa air tawar, hutan mangrove, hutan pantai, dan hutan sekunder. Kawasan ini didominasi oleh tumbuhan hutan dataran rendah seperti jeludung, raming, meranti, dan kerui. Kekayaan fauna Taman Nasional Tanjung Putih meliputi mamalia, reptil, dan burung. Kawasan Nasional Tanjung Putih dihuni oleh sekitar 38 jenis mamalia dan 9 jenis primata. Adapun untuk burung, tercatat ada lebih dari 200 jenis yang hidup di kawasan Taman Nasional Tanjung Putih. Taman nasional ini juga merupakan habitat bagi salah satu jenis burung yang termasuk jenis 20 burung terlangka di dunia. Objek wisata Taman Nasional Tanjung Putih adalah Tanjung Harapan. Tanjung Harapan merupakan pintu masuk kawasan Taman Nasional Tanjung Putih. Ditempuh selama 45 menit dari dermaga pengunjung di Kumai. Kegiatan wisata yang dikembangkan di kawasan ini antara lain feeding orang hutan. Dibuka pukul 3 sore waktu Indonesia Barat setiap harinya. Harga tiket masuk untuk hari Senin sampai Jumat untuk warga Indonesia dipatokkan harganya 5.000 per orang. Untuk warga negara asing dipatokkan 150.000 per orangnya. Harga tiket akhir pekan atau libur besar untuk warga Indonesia dipatokkan 7.500 per orang. Dan untuk warga negara asing dipatokkan dengan harga 225.000 per orangnya. Desa Sungai Skonyar. Desa Skonyar adalah sebuah pemukiman masyarakat yang berada di aliran Sungai Skonyar. Tepatnya berada di seberang pos resort Tanjung Harapan. Wisatawan dapat singgah sebentar di desa ini untuk membeli souvenir berupa kaos Tanjung Putih Harapan dan kerajinan tangan masyarakat setempat seperti gelang beruta, tas dari anyaman, mandau, serta sumpita. Wisatawan yang ingin lebih lama tinggal di desa Skonyar ini dapat menginap di homestay milik masyarakat setempat. Pondok Tangwi. Pondok Tangwi berlokasi di zona pemanfaatan khusus untuk merehabilitasi orang hutan remaja dan orang hutan liar. Daya tarik dari tempat ini adalah wisatawan dapat melihat pemberian makanan kepada orang hutan. Selain itu, wisatawan juga dapat melakukan tracing atau jalan kaki menuju Tanjung Harapan. Sungai Bulu Besar dan Kecil. Sungai Bulu Besar dan Kecil berada dalam zona pemanfaatan terbatas yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah, seperti saat menjelang matahari terbenam. Dalam wilayah tersebut terdapat orang hutan liar dan merupakan lokasi yang cocok untuk pengamatan burung. Sungai Skonyar. Sungai Skonyar merupakan pintu masuk bagi wisatawan dari kota Pangkalan Bun untuk menuju ke Tanjung Putih. Namun, kondisi yang sangat disayangkan karena terancam dari limbah penebangan yang mengakibatkan air sungai tersebut menjadi coklat atau keruh. Masalah 1. Banyak wisatawan yang membuang sampah sembarangan di sekitar area objek wisata karena jarang tersedia fasilitas berupa bak sampah. Kedua, terbatasnya sarana dan lahan dermaga parkir di jalur Sungai Skonyar menyebabkan terjadinya kemacetan dan menimbulkan masalah seperti ketidaknyamanan dan pandangan yang tidak nyaman untuk dilihat oleh wisatawan. Ketiga, penempatan ketentuan ukuran dan desain perahu kelotok masih belum diterapkan. Hal tersebut dapat berpotensi meningkatkan risiko keamanan dan kenyamanan wisatawan dan penduduk sekitar. Keempat,
Tersedianya toilet umum, dermaga, trail atau papan kayu, dan siler di dalam kawasan objek wisata perlu dibenahi karena kondisi yang sudah mulai rusak dan mengurangi kualitasnya pengalaman berwisata. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Target yang ingin dicapai. Secara ekonomi, meningkatkan pendapatan objek wisata yang dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk lokal. Lingkungan, keuntungan dari objek wisata dapat digunakan untuk memulihkan dan melestarikan kondisi flora dan fauna yang terancam. Budaya, mempromosikan budaya lokal baik kepada wisatawan lokal maupun asing. Keamanan, mencegah terjadinya musibah atau kejadian dalam lingkungan objek wisata dengan meningkatkan kualitas keamanan dan regulasi taman nasional. Selanjutnya, pengembangan, memasang papan informasi dan gambar tentang hewan. Memasang papan yang berisi informasi atau gambar-gambar tentang hewan dan tumbuhan yang berada di sekitar objek wisata dan sepanjang sungai yang dilewati wisatawan. Wisatawan tidak hanya dapat melihat hewan dan tumbuhan, tetapi juga dapat belajar tentang hewan dan tumbuhan yang berada di taman nasional tersebut. Yang kedua, mengajak dan membantu penduduk lokal mengembangkan usaha. Di Taman Nasional Tanjung Puting, terdapat desa yang berlokasi di pinggiran sungai. Dalam desa tersebut sudah terdapat resort. Namun masih banyak yang bisa dikembangkan dari desa tersebut, seperti rumah makan yang menyediakan makanan lokal dan makanan yang disesuaikan dengan selera wisatawan. Layanan keliling desa yang memperkenalkan budaya dan objek wisata, dan lain-lainnya. Yang ketiga, meningkatkan dan menambahkan fasilitas keamanan dan kenyamanan. Meskipun Taman Nasional ini sering dikunjungi turis asing, masih banyak fasilitas yang tidak memenuhi standar, seperti sanitasi, toilet, dan pembuangan limbah. Tidak terdapat fasilitas tanggap darurat dengan sebuah speedboat darurat dan posko keamanan pusat. Dengan meningkatkan dan menghadirkan fasilitas tersebut, dapat memberikan tanggapan yang baik dari turis terhadap Taman Nasional demi mencegah adanya korban jiwa jika terjadi musibah. Yang keempat, memasang papan penunjuk arah dan peringatan. Dengan adanya papan tersebut, wisatawan dapat mengetahui tentang objek wisata apa saja dan jarak yang akan disinggahi atau dilalui. Terdapat juga papan peringatan yang digunakan untuk memperingati nahkoda tentang kondisi di sekitar sungai dan menghimbau orang di sekitar terhadap hewan yang berbahaya apa saja yang mendiami perairan tersebut. Yang kelima, mengadakan upacara penyambutan tradisional. Dengan adanya upacara adat seperti upacara penyambutan tamu pada hari tertentu, penduduk lokal dapat mempromosikan budaya mereka dan menambah daya tarik wisatawan terhadap budaya lokal yang terdapat dalam Taman Nasional. Contoh, ritual penyambutan seperti potong pantan dan tarian Manasai untuk menyambut tamu. Kampanye peduli lingkungan, melarang adanya penggunaan kantong plastik dan botol plastik sekali pakai di area Taman Nasional Tanjung Puting. Mengkampanyekan penggunaan tas seperti tote bag dan botol seperti botol aluminium yang ramah bagi lingkungan sekitar. Yang terakhir adalah zonasi. Membuat regulasi terhadap zona yang dilarang untuk dikunjungi wisatawan, seperti zona yang memiliki hewan-hewan yang dapat mengancam nyawa seseorang, baik zona hutan maupun zona perairan. Baik, sekian itu saja informasi dan pengembangan tentang objek wisata yang kami sampaikan. Kami berharap informasi tersebut dapat berguna. Sekian dan terima kasih.